Ngabuburit. Ya, di Evapora Ngabuburit belajar bisnis bareng expert yang ke-10. Saya tepuk tangan sendiri aja lah ya. Oke teman-teman sahabat Evapora yang dimanapun Anda berada, tentunya hari ini sangat spesial dan sangat istimewa. Kita kedatangan coach yang sangat luar biasa untuk membimbing kita, untuk mengajari kita, untuk sharing kita, untuk jadi mentor kita di 1 jam ke depan ya. Kita akan belajar dengan coach yang sangat ahli di bidangnya tentunya. Yang hari ini kita belajar dengan beliau yang ke part yang kedua. Setelah kemarin part yang pertama kemarin kita belajar tentang memahami genetika bisnis kita lewat Steven ya, dan lewat sensorik-sensorik lain ya kita kenal karakter bisnis kita, karakter pebisnisnya. Nah, hari ini kita akan jauh lebih dalam lagi untuk memahami pendalaman dan konseling kasus genetika bisnis ya oleh coach Dr. Suryono Hedi El Fahmi ya. Nah, saya ingin sapa-sapa terlebih dahulu untuk sahabat UMKM di seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke ya, dari Merauke sampai Sabang, sama aja ya. Ya, kita akan sama-sama terlebih dahulu sahabat Evapora yang dimanapun Anda berada, tentunya yang hari ini sangat antusias dan sangat rajin untuk belajar bareng di Evapora edisi Ramadan kali ini. Ya, nah, dari mana aja nih kira-kira nih dari sahabat Evapora? Boleh di-chat di kolom chat ya secara langsung dari mana aja nih teman-teman sahabat Evapora yang sudah hadir, khususnya para UMKM di seluruh Indonesia. Karena tentunya belajar makin hari itu makin asik ya, menikmati ilmunya tentunya dengan karakter para trainer dan coach yang sudah kita hadirkan dengan macam-macam ilmu, dengan macam-macam pengalaman, dengan macam-macam background yang kita tunggu ilmunya dan kita serap untuk kita aplikasikan di bisnis kita ya. Kita dari mana aja nih yang sudah hadir di sini, sambil lihat, sambil sapa, sambil nulis nih, saya dari, Masya Allah. Ini sudah hadir banyak banget nih yang sudah hadir untuk belajar bareng bersama Coach Suryo di sore hari ini ya. Dari tadi, kalau dari tadi mah saya. Dari mana nih? Dari Pak Arif Pujiono, dari mana kira-kira nih ya? Dari kita masih nunggu dari mana aja nih teman-teman UMKM yang sudah hadir dan gabung bersama kita ya. Tapi dari manapun Anda berada, tentunya saya sangat apresiasi kepada teman-teman UMKM yang dari awal kita ngabuburit bareng sambil nunggu bukaan puasa, mau join, gabung, itu luar biasa. Mudah-mudahan ilmunya dari awal sampai nanti Evapora edisi Ramadan ini selesai, lengket ya, lengket di pikiran kita, kemudian tancapkan di hati ya tentunya, lalu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari supaya bisnis kita berkembang dan tumbuh lebih optimal nantinya ya, cuannya makin banyak, amin. Oke. Nggak perlu lama-lama tentunya teman-teman, karena nih Coach Suryo sudah hadir dan gabung bersama kita nih. Ya, sudah hadir dan gabung bersama kita untuk sharing di sore hari ini. Saya ingin mengajak teman-teman UMKM di seluruh Indonesia, kita belajar bareng di sore hari ini dengan niatan yang tulus. Ya, dengan niatan yang khusyuk, dengan niatan yang memang kita belajarnya untuk dapat ilmu yang bisa bermanfaat untuk perkembangan bisnis kita masing-masing ya. Saya ajak untuk para UMKM untuk mari sama-sama kita berdoa, berniat khusus agar ilmu hasanah, kebaikan dan ilmu yang kita dapatkan dari coach di sore hari ini dapat kita optimalkan untuk kita maksimalkan dalam perkembangan bisnis kita. Yuk, mari sama-sama kita berdoa, berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai.
Oke, sahabat UMKM di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih yang sudah berdoa dengan khusyuk. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah, apalagi di bulan Ramadan ini ya, untuk bisnis kita masing-masing. Amin. Oke, sebelum kita hadirkan Coach Suryo di sore hari ini, saya ingin tolong lihat chat saya ya, tolong lihat chat saya di teman-teman. Saya akan chat di situ. Nah, di situ ada tes ya, ada tes yang hampir mirip dengan Steven lah tesnya. Nah, nanti teman-teman UMKM juga di situ boleh di situ silahkan nanti isi di tes tersebut. Udah kurang lebih waktunya nggak ada 5 menit lah untuk teman-teman isi dan tes. Nah, nanti supaya belajarnya lebih enak nih. Kita tuh golongan apa, kita tuh bagaimana, kita tuh harus bagaimana sih bisnis kita tuh gitu kan. Nah, untuk memahami genetika bisnis kita tuh harus bagaimana sih. Nah, nanti nanti akan dibahas secara tuntas nih oleh Coach Suryo di sore hari ini. Tapi sebelumnya, saya minta tolong untuk silakan nanti untuk diisi di link yang sudah saya bagikan di kolom chat di HTTPS. Nah, di situ silakan nanti diisi ya, teman-teman sebentar 1 sampai 3 menit. Silakan nanti diisi, nanti hasilnya apa nanti disampaikan juga di kolom chat tuh nanti biar nanti dibahas oleh coach juga nih harus bagaimana bisnis kita nih ya. Nah, ini Coach Suryo sudah hadir bersama kita nih. Kita sapa terlebih dahulu nih Coach Suryo nih. Selamat sore, Dok. Dok Coach, Dokter. Siap sore Mas Priyo. Sore Assalamualaikum. Coach. Suaranya kurang kenceng kayaknya Coach. Wih, Atau saya lebih lebih semangat nih kayaknya nih Coach. masih kurang kenceng ini. Cukup Halo, sih halo, Coach, halo. cukup. Cukup bagi saya Ya, cukup Coach. ya oke. Ya, cukup. Oke. Sehat Coach kabarnya Coach? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Nah, ini Coach hari ini pembahasan yang part 2 ini sangat spesial nih Coach tentunya Coach setelah kita kemarin memahami tentang genetika bisnis kita nih. Ya, bisnis kita Siap. tuh seperti apa, modelingnya, kanvasnya seperti apa, karakter bisnis kita seperti apa, konsumen atau customer bisnis kita itu seperti apa, mitra bisnis kita itu seperti apa. Setelah itu kan kita kemarin memahami kita tuh seperti apa ya Coach ya. Nah, hari ini Ya. nih pendalamannya lebih jauh dalam lagi nih Coach gitu kan. Biar nggak basa-basi saya sendiri nih. Nah, silakan nih Coach Suryo nih untuk melanjutkan nih. Ya, Biar ya. teman-teman juga nggak lama Baik. nunggunya nih. Silakan Coach. Ya, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya belum dijadikan host untuk share screen. Oke, sebentar Coach. Ya, terima kasih teman-teman pelaku usaha yang mengikuti sesi kita hari ini. Sesi hari ini sebenarnya kita bisa lebih banyak nanti diskusi, Mas Priyo. Jadi saya share sebentar penguatan materi yang kemarin sebenarnya belum selesai kita diskusikan atau kita paparkan pagi hari ini, sore hari ini kita bahas tambahan dan kemudian nanti kita bisa diskusi. Ini mohon izin belum bisa share screen-nya belum bisa. Sebentar Coach, sebentar Coach. Nih teman lagi. Sebentar Coach. Ini teman-teman Pak peserta tidak bisa langsung tampil di depan gitu ya. Memang dipisahkan dua wilayah gini ya. Artinya wilayah kita dengan wilayahnya peserta nggak, supaya nggak ini ya. Iya, benar Coach, benar. Teman-teman belum bisa tampil nih. Tadi mungkin karena belum juga, aduh, host ini. Baik. Jangan-jangan nanti pesertanya nggak bisa mengikuti atau suara mereka nggak tercek tadi. Jadi perlu dicek sekali lagi. Apakah peserta bisa memantau suara kita? Sepertinya recording juga belum direcord. Sebentar Coach, sebentar Coach. Dicek dulu ya. Recording in progress. Nah, saya cek juga di
Belum ada yang respon kayaknya Mas Priyo. Ini ada yang udah respon, Ani. Ani itu siapa? Halo teman-teman, suaranya sudah aman kah? Oke. Suara sudah jelas. Oke. Baik. Saya terima kasih Bapak Ibu, teman-teman pelaku usaha. Mudah-mudahan yang mengikuti sesi hari ini adalah peserta yang juga kemarin mengikuti sesi di pertemuan tanggal 26 ya. Meskipun tanggal 26 kemarin materi kita belum 100% dapat terdeliver dengan baik. Ya. Mengenali genetika bisnis agar kita itu bisa berhasil dan kemudian juga menjalani usaha itu dengan powerful atau berbahagia, tentu dengan memahami genetika bisnis. Di sesi yang kedua ini, nanti barangkali kita diskusi paparannya mungkin 10-15 menit lah ya. Kemudian saya berharap nanti ada masukan atau diskusi dengan kawan-kawan sehingga kita tidak terburu-buru menyelesaikan materi. Jadi materi ini saya melengkapi dari materi yang kemarin, betapa bahwa manusia ini, atau saya ingin lihatkan dulu kembali yang kemarin, bahwa otak manusia atau potensi manusia itu memiliki ciri-ciri yang khas, ya, bahwa manusia itu memiliki kekhasan dalam bekerja, dalam bersikap, dalam merespon, dalam berpikir. Tadi di grupnya Sam Ipul tadi, bagaimana orang merespon seperti es, apa itu namanya, bongkahan es yang 12% kelihatan, padahal sebenarnya itu bukan es, tapi kresek yang di dalam air. Itu setiap orang akan merespon dengan cara yang berbeda-beda. Ada orang yang gampang tertipu, ada orang yang sangat logik. Nah, ini background-nya. Nah, di pertemuan yang lalu, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saya menggunakan basis ilmunya Stephen, ya, bahwa otak manusia itu dibagi belahan kanan, belahan kiri, kemudian belahan atas, kemudian belahan bawah. Jadi neokortek bagian atas, midbrain bagian belakang. Neokortek ini otak manusia, midbrain ini neokortek otak manusia, limbik bagian belakang, maaf saya limbik, itu adalah otak mamalia. Lalu kemudian ada midbrain otak tengah. Nah, Stephen itu meyakini bahwa belahan otak manusia itu yang didukung oleh banyak riset, ya, bahwa otak kita itu memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda, distinktif, sangat berbeda-beda. Profesor atau Pak Dario ini PSD men-scan belahan otak itu dan menemukan ada bagian tertentu yang memiliki tugas tertentu di mapping otak kita itu. Ya, ini background yang kita sudah sampaikan kemarin. Kemudian
Karena ini basisnya memang dari Carl Gustav Jung, ya, kemudian sebenarnya gurunya ada Sigmund Freud, maka yang dipakai adalah bahwa otak manusia itu ada fungsi-fungsi sensing, thinking, intuiting, kemudian feeling. Ini yang dipakai. Lalu dari Sigmund Freud ada yang namanya insting. Nah, itu 5 bagian otak. Nah, kemudian saya mungkin tambahkan hari ini, saya kembali ke slide atas saya. Nih, ini kemarin yang sempat saya singgung, ketika kita di dunia kerja, ataupun memahami kemampuan seseorang, terutama dalam konteks ini, kebekerjaan terutama ya, kita berwirausaha itu sebenarnya juga sama, bekerja. Nah, kemampuan manusia itu ada yang kelihatan atau ada yang dapat dilatih. Nah, itu disebut kompetensi. Ya, itu disebut skill. Ada 2 skill, ada soft skill, ada hard skill. Itu bisa dilatih. Soft skill, contohnya soft skill dan hard skill. Ini keduanya bisa dilatih. Arahnya soft skill mungkin lebih ke etiket misalnya ya. Menyambut tamu, selamat pagi Pak, sopan santun. Itu soft skill, tidak dapat disentuh. Tapi dia bisa dilatih. Hard skill, bagaimana membuat produk, bagaimana scale up, bagaimana mengerti ilmu tertentu. Karena dia dilatih, dia kompeten. Kompeten pemasaran, kompeten produksi, kompeten HRD, kompeten mengelola market, kompeten digital, itu kompetensi. Ya, itu bisa dilatih. Sama dengan soft skill juga bisa dilatih. Suatu hari saya ya saya sebut aja ya, Burger King di daerah apa itu namanya? Ketika disambut oleh petugas, selamat pagi Pak, silakan, berapa nomornya, bla 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 bla. Kemudian selesai, saya break sholat di belakang, di ruang, itu namanya tadi soft skill. Jadi kemampuan dia melayani tamu misalnya dengan sopan santun, tata krama, dan lain-lain, etiket, dan lain-lain. Tetapi ketika saya ke belakang, ke tempat sholat, itu ada anak-anak karyawannya, mohon maaf, Burger King tadi itu, ya 3, 4, 5 orang, saya sholat, mereka ketawa, rokok-rokokan, dan tidak karu-karuan lah. Yang tidak menggambarkan etika. Soft skill-nya dapat, tapi isinya nggak dapat. Nah, itu yang disebut dengan karakter. Nah, pengusaha juga demikian, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Pengusaha juga demikian. Kita bisa buka outlet, kita bisa buka cabang, kita bisa mengembangkan. Saya bisa mengembangkan 1, 2, 3, 4, 10, 20. Tetapi ketika menghadapi pandemi, belum tentu saya mampu bertahan, menahan rasa sakit, tekad untuk mempertahankan karyawan, kesungguhan untuk, nah, itu disebut karakter. Ya, ketika kita menghadapi customer, mungkin kita sopan santun, tapi ketika kita menghadapi level lebih tinggi, kita mungkin marah, misalnya. Nah, itu masuk ke karakter. Nah, ini mulai lebih sulit dibentuk, mulai lebih sulit dilatih. Ini poin tentang yang ada pada diri kita, baik dalam bekerja maupun dalam berwirausaha. Jadi ada keterampilan, dilatih bisa, soft skill, hard skill bisa dilatih. Kemudian karakter, behavior, perilaku yang membatin, perilaku yang mendasar, ini lebih sulit dilatih. Nah, ini mulai agak dipengaruhi oleh kepribadian. Nah, kemudian ada di dalam yang lebih dalam lagi adalah potensial. Potensi. Ini bahkan tidak bisa dirubah.
nyaris nggak bisa dirubah. Apa itu? Kalau dalam ilmu Stephen, ya kecerdasan atau kepribadian itu. Atau kalau dalam ilmu dunia kerja, saya biasa menyebut IQ, termasuk IQ. Jadi perusahaan atau keberhasilan seseorang berhasil itu ada di dalam karakter yang mulai sulit dilatih dan juga potensi. Nah, ini teman-teman sekalian, sesuatu yang kadang-kadang saya tidak tahu, bahkan orang lain tidak tahu. Jadi misalnya, apa Mas Priyo ini bakat ya kalau berbisnis bidang kuliner, mungkin Mas Priyo tidak tahu. Orang lain juga tidak tahu. Siapa yang tahu? Yang tahu ya Tuhan. Gitu. Atau siapa yang tahu? Yang tahu ya ahli. Nah, siapa yang tahu? Yang tahu adalah setelah dicoba, jatuh, dicoba lagi, berhasil sedikit, jatuh lagi, dicoba lagi, berhasil, berhasil, berhasil. Oh, ini saya ternyata tuh ini nih. Nah, itulah yang disebut potensi. Sayangnya, teman-teman, untuk apa kita coba, gagal, coba, gagal, coba, gagal, coba, gagal? Tidak perlu. Di pertemuan yang lalu saya sampaikan 20 tahun saya bekerja. Pakai celana kain selama puluhan tahun. Pakai jas, pakai dasi, tampil ke kantor, berangkat pagi, pulang jelang pagi. Pak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, tiap hari. Saya tidak tahu di mana potensi saya tidak tahu masa depan saya seperti apa yang terbaik, saya tidak tahu. Baru ketika ada bencana, baru ketika ada benturan, baru mulai coba. Mulai coba, mulai coba, gagal, coba lagi, berhasil, 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 coba lagi. Dan saya beruntung, karena saya ketemu ilmu-ilmu psikologi, terapan. Ya. Ada DIS, ada Stephen, ada macam-macam tadi. Kemudian saya ketemu guru yang hebat ya, Pak Farid Poniman, Pak Indrawan Nugroho, Pak Jamil Azaini, yang menyempurnakan pikiran ini. Maksud saya, sebelumnya di kampung saya suka bilang bahwa, oh itu kok kaya, kok sukses, oh dia balungannya besar, oh itu kok berhasil, wah dia memang orang hebat, orang besar. Nah, Kubik dia menyebut sebagai valensi. Ya, valensi. Apa itu? Valensi adalah takaran atau bobot yang mewakili kapasitas seseorang. Ya. Valensi adalah kapasitas atau bobot yang mewakili kapasitas seseorang. Ya. Ada yang takarannya kecil, ada yang takarannya besar. Pertanyaannya adalah, bisa enggak takaran itu diketahui? Misalnya, saya itu sebenarnya kelasnya itu kelas desa atau kelas kecamatan. Saya itu kelas kecamatan atau kelas kabupaten. Saya itu kelas provinsi atau kelas nasional atau kelas internasional. Kalau Kubik, karena ini ilmu manajemen, dia memberikan saran naik level itu adalah dengan libatkan dalam pekerjaan besar, bersaing dengan tingkat yang lebih tinggi, ambil risiko yang lebih besar, ya, berteman dengan orang-orang yang levelnya level besar. Nah, ini penuh dengan praktek. Tapi teman-teman sekalian, di tahun yang sama, sekitar tahun 2014-2015, saya menemukan ilmu yang luar biasa. Jadi ilmu Stephen. Nah, sayangnya Stephen ini bayarnya mahal. Jadi teman-teman bisa cari di daerahnya masing-masing. Nah, akan tetapi ilmu kepribadian ini sudah dipelajari sejak ratusan tahun yang lalu. Ya, paling tidak Sigmund Freud, kemudian Carl Gustav Jung, dan lain-lain. Dan murid-muridnya menemukan ini, salah satu alat tes yang sederhana melihat dari perilaku. Jadi mohon teman-teman bisa mencoba ya alat tes ini. Ada DISC. Ini saya tampilkan kembali. Linknya sudah dikirim ke grup tadi sama Mas Priyo. Mungkin bisa dicoba nanti 1-2, mungkin kurang dari 5 menit itu sudah bisa keluar hasilnya. Ya. Nah, menurut Stephen, orang itu, manusia itu punya belahan kanan.
belahan kiri, belahan kanan ada feeling, ada intuiting. Belahan kiri ada sensing, ada thinking. Nah, ternyata kalau dihubungkan dengan ilmunya DIS, itu ketemu bahwa ada sensing ini kelompoknya dominan. Ada feeling, ini kelompoknya influence. Ya. Steady ini adalah kelompoknya thinking. Compliant ini adalah kelompoknya DISC, C. Thinking intuitive. Ya, misalnya seperti itu. Jadi kalau nanti teman-teman sudah ngetes, saya ternyata sensing, Pak. Kalau yang udah punya tes Stephen tinggal dipakai ya, atau yang sudah pernah mendapatkan justifikasi Stephen tinggal dipakai. Oh, saya sensing, Pak, saya thinking. Nah, plus memang di Stephen ada satu lagi yaitu insting. Nah, ternyata semua jenis kepribadian bisa sukses dalam berbisnis. Semua jenis kepribadian bisa sukses dalam bekerja. Semua jenis kepribadian bisa sukses dalam rumah tangga, dalam kehidupan, dalam karir, dan macam-macam. Tapi juga ada yang tidak sukses. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman, yang sukses ataupun yang tidak sukses itu karena mereka menggunakan kepribadian. Yang satu dengan benar, mungkin yang satu dengan salah. Jadi tidak memahami dengan baik potensi dirinya, tidak memahami dengan baik sebenarnya belahan otak dominannya itu yang mana. Kenapa saya bilang demikian? Terbukti sebenarnya tidak semua orang dites dan tidak semua orang ngerti ilmu ini dan berhasil. Tetapi setelah dimodeling, di mapping, oh ternyata cara-caranya memang seperti itu. Yang kemarin ngelihat tampilannya Coach Abi Darwis misalnya, begitu keren, begitu tampil, suka dengan fotografi, suka dengan orang intuiting yang futuristik, ya memang begitu cara mainnya. Ini saya sebut dengan cara main. Ya, nah teman-teman sekalian, saya akan tambahkan lagi sebelum nanti teman-teman diskusi ya. Ini mungkin yang hari ini belum hadir, kemarin belum hadir. Kelompok sensing ini kekuatannya memori. Sensory memory, ahli bahasa, peniru. Kelompok thinking, ahli logika. Atau compliant. Atau dominan nih sensing. Atau kelompok intuiting, kreatif, imajinatif. Intuiting, ya, atau steady. Atau kelompok feeling yang menggunakan emosi, hubungan dengan orang. Ya, kalau thinking benda, kalau feeling orang. Kalau intuiting kreativitas, kalau sensing produktivitas. Kalau insting ini serba bisa. Kadang-kadang tengah-tengah serba bisa. Nah, ini nanti kalau mau dihubungkan dengan ilmunya DISC. Nah, sekarang terakhir, bagaimana hubungannya dengan dunia kerja yang kemarin belum sepenuhnya kita bahas ya. Bagaimana hubungannya dengan dunia bisnis? Bagaimana cara main kita dalam memulai bisnis, mengembangkan bisnis? Nih, bagaimana kita memulai bisnis? Kelompok orang sensing ini semakin berkeringat, semakin sukses. Cari ladang, semakin berkeringat, semakin sukses. Berarti ini kelompok dominan, D. Nanti kalau hasil tesnya mengatakan D, dominan, berarti mungkin, ini karena kalau tidak tes Stephen mungkin berbeda ya. Tetapi paling tidak hasil tes yang saya coba tadi sesuai. Ya, saya feeling, saya influence. Teman-teman yang kelompok dominan atau kelompok sensing, maka kata kuncinya adalah produktivitas, kerja keras. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, frontliner. Kalau berbisnis, tampil ke depan. Nah, itu misalnya. Ya. Kemudian kelompok thinking. Kelompok thinking ini kalau saya sebut manufacturing. Jadi cara mainnya adalah manufacturing, pabrikasi. Ya. Melihat orang seperti mesin.
Dia berhubungan dengan orang lain seperti mesin. Semua hal dilihat sebagai mesin. Maka dia ini tekun spesialisasi seperti melihat mesin. Berarti ini kelompok T, kelompok thinking itu berarti kelompok kiri atas. D, I, S, maaf, D apa tadi? Kelompok T itu compliant. C berarti. C ya. C, ini kelompok C. Ya, compliant. Kemudian intuiting, kreatif, imajinatif, futuristik. Yang dicari bukan uang, tapi yang dicari adalah karya cipta. Ini kelompok steady. Intuiting, kreatif, imajinatif. Dia kalau berbisnis mencari nilai tambah, nilai tambah, nilai tambah. Ya, kemudian feeling. Feeling itu berarti kelompok influence. Dia terlalu sibuk ngurusi manusia. Ya, lupa inovasi, sibuk dengan orang. Biasanya kelompok feeling, ini kelompok influence ini sibuk narsis sana sini, entertain sana sini, lupa mengembangkan bisnisnya. Terlalu banyak ajaran, terlalu banyak ilmunya. Nah, dia suka mencari platform. Nah, terakhir kelompok insting. Kelompok insting ini multitasking, serba bisa, suka nimbrung, ya. Dia itu suka membantu dan menolong. Karena mudah bimbang dan peragu, ini biasanya mengapa kelompok insting itu lebih baik dalam berbisnis menjadi partner. Ya, saya kira itu, Mas Priyo, pengantarnya. Mungkin teman-teman ada diskusi terlebih dahulu. Kalau ada yang ingin didiskusikan, saya persilakan. Baik, Monggo, terima kasih Coach dipandu Mas Suryo Priyo nih. sebentar. Alhamdulillah nih Ya, ada tambahan nih gitu kan. Nah, saya pengen ya. cek nih teman-teman yang boleh nanti di chat di kolom chat di situ yang sudah melakukan tes ya. Tes terhadap apa tadi link yang sudah DISC, dibagikan DISC, ya. ya DISC nih yang sudah melakukan tes silakan untuk komen juga yang sudah dan yang belum silakan untuk tes juga nanti gitu. Nah, untuk yang belum nanti 1 sampai 3 menit lah, nggak ada 5 menit untuk tes terlebih dahulu supaya lebih paham nanti apa kita memahami tentang genetika bisnis kita terutama karakter dari pebisnis itu sendiri. Ayo monggo kita diskusi juga nih untuk teman-teman yang sudah atau yang dari tadi memiliki pertanyaan banyak silakan nanti untuk disampaikan secara langsung boleh, secara live langsung boleh dengan Pak Dokter Suryo. Nah, nanti yang melalui chat juga boleh tuh untuk Mas, oke, ini teman-teman Mas juga. Abdurrahman udah mulai kelihatan, Mas Priyo. Nah, Influencer, influence, itu Mas feeling, Abdurrahman juga influencer. Feeling ya berarti Pak ya? feeling, feeling. Feeling. Ya, Oh, influencer feeling. ini ada Dominannya komentar yang feeling atau feeling. Influence itu berarti feeling. Kalau berarti dia kalau otak kanan bawah. otak kanan bawah? Ya, artinya orang feeling itu atau orang influence itu kan berhubungan dengan orang, berkomunikasi, suka Hmm. bersosialisasi dan lain-lain. Itu ada komentar di atas videonya nggak kelihatan itu gimana? Apakah sudah terperiksa? Oh, itu tadi di awal, Pak. Tadi udah kelihatan sih. Sampun ya, sampun ya. Di Baik, tampilan ya. baik. Kalau influencer tuh kan feeling maksudnya, Pak. Dia kalau dikaitkan dengan bisnis tuh, Pak. Bisnis apa aja Ya, yang cocok? Apakah semua ini bisnis cocok atau memang bisnis-bisnis tertentu itu, Pak? Atau jasa oke, kah atau apa gitu, Pak? oke, oke, siap, siap, siap. Saya coba kembali ke slide ya. Saya tambahin sedikit tentang ini kan dia influence atau mungkin kalau di tes Steven mungkin ya kemungkinan besarnya dia adalah feeling. Paling tidak tipe beliau ini berarti aktif sosial, bermasyarakat, ramah, suka bercanda, ketemu banyak orang, banyak bicara, pinter bicara dan lain-lain. Nah, tipe feeling silakan. Oke. Tipe feeling ini bisnis yang cocok adalah yang
dengan cara sebenarnya semuanya cocok boleh saja ya, semuanya cocok boleh saja, tapi yang paling cocok adalah orang feeling itu bisnisnya berhubungan dengan manusia, pendidikan, pelatihan, politik, partai politik, anggota dewan, guru, pendidik, pelatih, pempengaruh, influencer, YouTuber mungkin gitu yang suka tampil. Nah, itu adalah bisnis yang ibaratnya skornya itu 100, kepribadiannya 100, jadi sempurna. Tapi kalau misalnya Mas Abdurrahman terpaksa nih, saya udah kadung bisnis kuliner, Pak. Oke, saran saya adalah caranya adalah jangan menunggui gerobaknya sendiri. Nah, jadi jangan mengurusi bisnisnya sendiri. Ya, tapi apa namanya? Libatkan karyawan, rekrut orang. Ya, kembangkan franchise. Kembangkan mengatur orang, membimbing orang, membina orang, mengkader orang. Intinya adalah orang influencer itu ya dia sebagai leader. Jadi real leader adalah influencer atau feeling. Ya. Jadi kalau misalnya saya udah usahanya apa? Usaha saya ini Pak, pengembangan kuliner Pak. Oke, jangan ditungguin sendiri, jangan diurus sendiri. Awal-awal yes, urus sendiri dulu, kembangkan sendiri. Tapi 3 bulan, 6 bulan, setahun, cepet-cepet rekrut karyawan, kembangkan orang, latih orang, kembangkan orang. Franchise, kembangkan. Bukan sebagai core bisnis. Jadi bisnisnya sebenarnya adalah justru membangun pelatihan, justru membangun kedekatan dengan politik, justru seperti itu. Nah, itulah feeling. Ya. Saya kira seperti itu. Kalau ini Pak, kalau tadi kan influence ya, dia Ya, lebih di dominan Pak berarti ya. ya. Nah, itu Kita berarti fokuskan aja yang dominannya saja. Kita fokuskan ke yang dominannya depannya saja. Yang nah itu kalimat apakah depannya itu. Tadi kalau Mas Frio udah tes belum? Mas Frio udah tes belum? saya sama sih Pak, ini juga saya. Yes. Berarti kan muncul 2 kalimat itu. Pakai Heeh, yang depannya saja. Nah, heeh. berarti kalau Mas Priok, nah, tadi saya ingin menyampaikan ini ya, introvert extrovert. Jadi kemarin saya sudah sampaikan, ini feeling nih, tapi introvert apa extrovert? Mas Priyo saya sampaikan kan, Mas Priyo Hmm, seneng diberi iming-iming hadiah atau seneng diancam supaya hmm. berhasil. Selama ini, waktu nyelesain skripsi waktu itu karena ditakut-takuti untuk gagal, atau dapat imbalan kalau berhasil. Nanti kalau kamu lulus, kamu nikah nih. Nah, kalau kamu nanti lulus, tak kasih uang 10 juta nih. Nah, itu berarti ekstrovert. Tapi kalau sampai kamu nggak lulus, uang bayaran diputus. Wah, itu introvert. Nah, jadi kalau ngelihat diskusi kemarin, Mas Priyo, feeling ekstrovert. Tuh, berarti cara membangun bisnisnya ya menggunakan pendekatan feeling, oke, okay. Fokus kepada manusia, mengkader orang, membimbing orang, mencari orang, bangun franchise, melatih orang, bangun networking, fokusnya di situ. Jadi kembangkan diri. Kita banyak omong, tapi kadang-kadang pikiran kita kurang isi, makanya kita harus banyak belajar. Itu orang feeling tuh. Siap, Sama Mas siap Pak, Rohman siap. dengan mungkin saya. Berarti harus banyak baca buku, harus mau sekolah. Tapi ingat, kalau kayak Mas Rohman ini, Pak, ini kendalanya cari karyawan, ya itu Pak persoalannya. Nah, kalau orang feeling bekerja sendirian, pasti dengan boring. Karena kita itu adalah lazy, pemalas. Orang feeling itu pemalas. Ya lazy. Kecuali dia dapat api, dapat mood. Kalau sudah mood, apapun diselesaikan. Nah, itu tipologi orang otak kanan bawah. Nah, ini berikutnya ada Mas. Nanti kalau nanya boleh, Mas Fred juga boleh konsultasi Siap, pribadi. siap, siap. Nah, Dari ini Pak Mufti ada Abdul. Steady. Pak Abdul Ghani. Orang steady tadi ya, depannya yang steady. Kita pakai yang depannya aja. Steady berarti ini orang intuiting, kreatif, imajinatif. Steady,
berarti ini tipologi kalau ditempelkan dengan ilmu ini, meskipun mungkin saya dianggap salah ya sama orang Steven ya, bahwa ini menempelkan ini, tapi menurut ilmu di modulnya Steven juga boleh, bahwa ini kecenderungannya. Nanti kalau Bapak Ibu ragu-ragu, nggak cocok, tes lah ya sendiri. Steady berarti intuiting, kreatif, imajinatif, pencipta. Jadi Pak Mukti, saya bisnis apa yang cocok? Ya semua bisnis cocok. Tapi yang paling cocok adalah bisnis-bisnis yang berhubungan dengan penciptaan, kreativitas, tim riset, branding, marketing. Karena dia bisa melihat sesuatu yang akan terjadi jauh ke depan, futuristik. Tuh, sama yang juga penting orang steady atau orang intuiting, ya saya boleh katakan seperti itu, adalah memiliki kemampuan untuk nilai kelas atas. Jadi kalau misalnya Pak Mukti, Pak Abdul Ghani mengerjakan pekerjaan recehan, itu bosan Pak. Kalau Bapak mengerjakan pekerjaan yang bayarannya kecil, atau mengerjakan pekerjaan yang remeh, duitnya kecil, bayarannya kecil, atau penghargaannya kecil, atau nilai kecerdasan atau nilai penghargaannya rendah, Bapak akan bosan. Itulah mengapa orang steady atau orang dating itu biasanya gonta-ganti, 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 langsung jatuh. Nah, itu bahaya, Pak. Kalau misalnya Bapak sudah menemukan dan dia bernilai tinggi, biasanya akan bahagia. Jadi nilai tambah, beri kemanfaatan yang tinggi, beri value yang tinggi, beri penghargaan yang tinggi, orang memberi apresiasi yang tinggi. Jadi bukan uangnya saja, tetapi juga kemanfaatannya, kemanfaatan di masa depan, keunikannya, kreativitasnya, penciptaannya. Itu orang intuitif. Begitu, Mas Priyo. Belum ada yang Ya, lain Pak. ini. Ya. Berarti kalau gitu Pak, dia kalau masalah kerjaan nih Pak, cocoknya nih. Ya. Kalau tadi kan bisnis, nah kalau dia sebagai karyawan atau bekerja nih, gitu. Kadang kan ada ya karyawan yang memang nggak cocok nih, berarti kan tupoksi karakternya dia Yes, tuh berbeda yes, gitu. yes, Nah itu ya. seperti apa Maka tuh Pak? begini, contohnya begini, feeling. Mas Priyo misalnya, kalau Mas Priyo bekerja di level staff dan itu terus-menerus, itu membuat Mas Priyo boring. Karena orang feeling itu adalah the real leader. Maka dia harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan level memimpin. Kalau Mas Priyo nggak mengembangkan diri, atau orang feeling nggak mengembangkan diri, dia itu nanti di bawah, ngerecoi. Fitnah sana, fitnah sini, hasus sana, hasus sini, bikin keributan, bikin kerusuhan. Maka itu kita sebagai orang feeling harus naik level, naik kelas dalam dunia kerja. Bukan hanya di level staff, tapi di level supervisor, naik lagi di level manager, naik lagi di level lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Kenapa? Karena orang feeling membutuhkan penghargaan. Beda sama orang sensing misalnya, atau orang dominan. Dia bisa bekerja lebih lama, yang penting bayarannya cocok. Dia akan ngerecoi kalau bayarannya nggak cocok. Itu orang kelompok kiri, dominan. Dominan D ya, atau orang sensing. Sepertinya dengan katakan Mas. Bisa nggak Siap-siap kelihatan Pak. di tempat Ini saya? sudah ada Pak Fahmi Fakot nih yang ingin tanya langsung nih Pak. Sudah raise hand nih. Boleh, Minta boleh tolong diskusi monggo. teman-teman operator nih, teman tim operator untuk menjadikan panelis nih. Pak Pak Fahmi Fakot. Sunarto, ini hasilnya I. Oh, hasilnya Anda termasuk CI. Oh ya, yang paling kuat I-nya, influence. I berarti feeling tuh, Pak Sunarto. Nanti nanti mungkin teman-teman boleh japri saya ya. Saya tulis nomor WA saya. Kalau misalnya nanti mungkin enggak ketemu ininya ya, 085 868 586 Jadi kalau ada yang pengen konsultasi pribadi for free ini untuk teman-teman, ini terutama begini. Kalau teman-teman yang usahanya udah lancar, yang usahanya udah ketemu jalannya, udah ketemu bintang terangnya, nggak perlu WA saya. Tapi kalau misalnya teman-teman menemukan, saya kok galau ya Pak, usaha ini kok nggak cocok, ini kok nggak ketemu, saya kok nggak happy ya, kok galau, apakah A, apakah B, apakah C, apakah D, boleh, nanti boleh konsul, boleh diskusi dengan saya.
085 868 586 660. Ya, oke. Belum keluar suaranya, Mas. Siap. Ini Pak Fahmi Fakot sudah join belum ya, Pak Fahmi? Oh, ini memang setting. Saya Pak thinking, Fahmi Fakot. Pak. Oh, Pak thinking ini udah muncul nih. Ini munculnya tapi di mana ini? Beliau Pak thinking, Fahmi. pengen coba semuanya itu gimana ya, Pak? Oke. Oke, mungkin ini pertanyaannya ya, Mas. Nggak apa-apa, tak respon aja dulu ya. Sambil Siap, Pak. mungkin kalau bisa memasukkan. Beliau udah dites, berarti ini thinking, itu berarti otak kiri, Pak. Extrovert, itu berarti Bapak pemicunya dari luar. Dasarnya adalah thinking, itu artinya Bapak logikanya yang terbaik. Bapak punya logik terbaik. Tapi ekstrovert, karena ekstrovert Bapak berarti meluas. Punya kemampuan membimbing, mengatur begitu banyak orang. Jadi komandan yang hebat. Biasanya orang thinking itu badannya besar. Kalau misalnya orang thinking itu tidak terkendali, itu bisa overload badannya, gemuk. Itu orang thinking tuh. Nah, bagaimana ingin mencoba semuanya? Ini saya nggak ngerti maksudnya ya. Apakah ingin mencoba berbisnis, ingin mencoba bekerja, ingin mencoba segala macam. Orang thinking bisnis terbaiknya adalah manufacturing, Pak. Jadi apapun yang Bapak kerjakan, gunakan pendekatan manufacturing. Manufacturing itu berarti pabrikasi. Saya punya klien catering, karyawannya sekitar 150. Thinking extrovert. Apa yang harus dilakukan? Beli mesin-mesin, beli alat catering yang canggih, jadi mengatur karyawan dengan cara apa? Di ruangan-ruangan kasih monitor-monitor, Pak. Dikasih layar TV besar. Kemudian sistem kayak purchasing pakai aplikasi-aplikasi. Di kasir pakai aplikasi-aplikasi. Di pemesanan pakai komputer-komputer aplikasi-aplikasi. Dan luar biasa, omset bisa meningkat drastis luar biasa. Jadi mau bisnis apapun, no problem. Yang penting adalah pendekatannya manufaktur. Pendekatannya adalah lihatlah segala sesuatu sebagai mesin, perlengkapan, dan pendukung. Nah, kira-kira gitu. Kalau misalnya harus sebagai marketing, biasanya orang thinking agak kesulitan atau terkendala waktu berhadapan dengan orang. Jadi ngomong dengan orang itu biasanya agak takut, agak nggak enak, begitu. Maka orang thinking sangat sukses kalau menggunakan teknologi. Kirim WA Blast, kirim Facebook Ad, kirim email chatting, kirim ini baru kalau sudah deal-dealan, baru boleh menggunakan pendekatan yang lain. Tapi menggunakan pendekatan teknologi, ini menurut pengalaman dan apa yang saya lihat, ini powerful. Saya kira begitu, Mas Priyo. Thinking, ya, extrovert. Ya, saya kira begitu. Iya, tadi Pak Fahmi Fakot mungkin sudah bisa Pak Fahmi. Pak Boleh, silakan. Screen-nya boleh di close dulu Pak Dokter. Ya. Oh, mungkin ya. pengaruh ini ya. Oke. Nah, silakan untuk diundang Pak Fahmi Fakot untuk di-add panelis. Sudah, Pak Fahmi? Sudah bisa join Pak Fahmi? Diterima ya Pak Fahmi, add panelisnya. Diklik Kita dulu. tunggu Pak Fahmi sambil... Oke, teman-teman yang lain sambil nunggu Pak Fahmi untuk bertanya langsung nih ke Pak Dokternya. Ya, Silakan yang lain untuk mengirim hasilnya. silakan. Nah, ini ada lagi Bu Nuryati Wedang. Bu Nuryati Wedang untuk jadikan panelis juga. Bu Nuryati, silakan untuk panelis. Panitia mungkin. Sudah. Siapa yang sudah on duluan? Bu Nuryati jadikan panelis juga. Diterima Bu ya? Oke, sudah masuk. Ini Bu Nuryati udah, Pak Fahmi juga sudah. Pak Fahmi juga udah masuk. Ya. Assalamualaikum. Silakan Pak Fahmi. Ini Bu Nuryati dulu nih. Ya, Nuryati. Silakan. Bu. Ya. Maaf, saya baru gabung Pak. Selamat puasa. Bentar lagi buka. Saya belum paham sih Pak. Cuman saya pernah mempelajari hal itu. Cuman saya lupa sih. Tapi saya mulai mendengarkan. Cuman saya pas ngisi kok hasilnya nggak ada ya Pak. Saya ngisi hasilnya kok. Oh, mungkin Ibu belum selesai di hasil terakhir diproses begitu. Sampai di ujung yang paling bawah diproses. Iya.
sampai terakhir, kemudian saya klik proses. Oh, hasilnya di atasnya kok merah gitu, kayak silang gitu. Kenapa ya, Pak? Ini Bu, belum beruntung. Nanti dicoba lagi, coba lagi ya. Ya, Siap. Oke, ya. oke. Nanti mungkin suatu saya bisa WA ke jenengan. Boleh. Mungkin Ada nomor saya tadi. ya, saya mungkin tipe yang introvert dan suka menghindari. Kalau saya ada orang yang suka kompleks, saya menghindar gitu, Pak. Orangnya modelnya gitu. Iya, Bu. Tapi perlu dicoba dulu tesnya nanti supaya saya bisa menginterpretasi meskipun belum tentu benar, tapi itu interpretasi. Siap. Itu cara ngisinya gimana tuh, Pak? Diisi-isi kemudian diapakan? Diisi semua kan dari atas saya bawah. Oke, tak jelaskan ya. Tesnya itu kan ada pilihan. Mana yang Ibu paling tidak cocok, diklik. Sama mana yang Ibu paling cocok, diklik. Hanya dua itu, Oh, berarti cocok sama yang paling nggak cocok. Lanjut lagi. Ibu tenang dulu, perhatikan itunya dulu. Nanti isi, baru diklik, baru nanti Ibu akan terakhir proses, maka akan muncul jawaban. Oh, berarti jawabannya satu soal jawabannya dua ya, Pak? Cuma dua. Bukan 6-6-nya lah, Bu. Klik-klik. Itu lompat-lompat, Bu. Itu jadi salah hasilnya. Saya jawabnya satu ya, Pak. Saya jawab satu ya. Harus dua. Dan kemudian itu kan 26 soal. Dicoba dulu. Ini paling tidak alat tes yang gratis dan bisa dipakai. Nanti kalau Ibu pengen lebih powerful, boleh tes TV. Cari teman-teman di daerah Ibu, mesti ada. Nanti saya coba isi lagi. Mungkin kalau ada waktu saya bisa bertanya lagi, Pak. Oke. Boleh WA saya. Ditunggu, Bu. Setelah ada jawaban, ditunggu, Bu. Biar nanti tanya langsung nih. Sekarang boleh coba, Bu. Sekarang coba. Ibu coba. Saya isi lagi sebentar ya, Pak. Saya mungkin yang lain dulu. Siap. Sekarang Pak Fahmi Fakot, silakan Pak Fahmi sambil nunggu Bu Nuryati untuk isi terlebih dahulu. Mas Fahmi belum dibuka audionya. Iya, sudah terdengar. Oke, siap Mas. Selamat sore Pak Suryana Hadi. Salam kenal. Siap Mas. Dari kota mana ini? Ini mau saya tanyakan, saya kan sudah tes Stephen, yaitu thinking extrovert ya. Thinking extrovert ya, good, bagus. Kemudian untuk masalah bisnis saya belum tahu nih apa yang misalkan cocok ataupun ada bisnis yang cocok yang apa gitulah. Saya sudah pernah coba bisnis minuman, cuma waktu itu terkendala ya berbagai ini sempat mati gitu, berhenti. Nah, itu kelemahan di thinking itu seperti apa sih, Pak? Ya, siap. Selama ini kerja apa ini? Atau aktivitasnya apa, Mas? Kebetulan saya pengajar. Yes. Yang tadi Bapak bilang tadi ya, kalau misalkan seorang thinking itu untuk masalah ngomong itu sepertinya kurang. Ya. Yes. Ini susah membuka geraham. Iya. Ini susah untuk bicara. Tapi gini, oke. Thinking itu susah untuk bicara. Tapi kalau ada tema yang mengganggu logikanya, dia jadi jago bicara. Gitu. Jadi cari tema-tema yang paling penuh dengan logika. Nah, jadi begini. Pak Guru ya. Jadi Pak Guru. Saya juga guru ya, saya juga mengajar. Thinking itu otak kiri atas. Kiri atas. Berarti logikanya penuh. Kemudian thinking itu hitam putih. Jadi melihat segala sesuatu itu benar salah hitam putih. Suka menjustifikasi. Tuh ya. Jadi kadang-kadang orang thinking itu ngeyel. Karena dia melihat yang benar-benar yang salah-salah. Itu. Ya, tadi kalau di kelompoknya DISC itu kelompoknya compliant ya. Steady atau compliant yang sebelah kiri. Nanti lihat lagi. Nah, thinking itu Pak, kalau jadi guru dia itu penuh dengan logika. Jadi biasanya Bapak akan mengajar dengan baik kalau menggunakan alat-alat peraga. Ya kan Pak, alat-alat peraga, laptop, kemudian media-media pembelajaran, segala macam. Bapak akan nyaman di situ. Karena Bapak akan menunjukkan teknikalnya, logikanya. Nah, kalau belajar biasanya menggunakan mind mapping.
mind mapping, logik begitu. Nah, orang thinking ini bagaimana berbisnisnya, Pak? Apa bisnis yang paling cocok? Jadi saya bilang, semua bisnis cocok. Tapi kalau mau dinilai 100%, yang terbaik untuk thinking adalah bisnis-bisnis yang berhubungan dengan manufacturing tadi, produksi, ya kan, teknologi, ya, yang sesuatu yang Bapak bisa kerjakan sendirian. Orang thinking itu kelebihannya adalah spesialisasi, Pak. Jadi Bapak bisa bekerja sendiri, membuat sendiri, mengelola sendiri. Itu orang thinking. Nah, kendalanya adalah berhubungan dengan orang, jadi berkomunikasi. Maka Bapak harus menggunakan alat. Nah, berarti apa ya yang paling gampang, paling cocok, yang membuat orang thinking ini nyaman dalam berbisnis? Ya sesuatu yang menggunakan alat. Contohnya misalnya Bapak apakah jual online kah? Atau produksi yang menggunakan agensi kah? Apakah Bapak menulis? Apakah Bapak ya begitu-begitu Pak. Jadi sesuatu yang menggunakan, intinya Pak, gunakan kecerdasan Bapak. Tuh, gunakan logika Bapak. Apa tuh? Buat bimbel kah? Buat sekolahan kah? Buat buku kah? Buat aplikasi kah? Buat ya semacam itu. Ya, itu lebih cocok, Pak. Nanti kalau pengen lebih mendalam, boleh japri saya, Pak. Kita bisa diskusi lebih lanjut. Kalau Bapak punya modal, bikin manufaktur. Toko bangunan, toko alat-alat ini, toko atau pabrik produksi pabrik roti misalnya, atau apa, itu cocok untuk orang-orang kelompok thinking tuh, kalau memang pengen bisnis di bidang seperti itu. Atau konsultan, atau lembaga konsultan yang mencarikan riset-riset, ide-ide, apalagi Bapak guru, maka bimbingan belajar online atau ruang guru kayak gitu-gitu adalah tempat yang lebih cocok. Intinya tidak berhubungan langsung dengan orang. Kalau minuman, bikin franchise, Pak. Itu baru lebih cocok. Tapi kalau Bapak jaga sendiri, tidak cocok. Karena Bapak otak kiri atas. Otak atas itu adalah otak, bukan otak bawah. Otak atas itu otak, ya pengennya dilihat sebagai manusia yang tinggi, berkualitas. Nah, itu intinya. Siap. Mungkin demikian, ya Pak. Nanti boleh japri saya kalau misalnya ada problem. Sukses. Di kota mana nih, Mas Fahmi? Saya di Cilegon. Siap. Makasih. Sukses selalu. Cilegon. Pak, oke. Siap. Makasih Pak Pan Fakot, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab ya Pak tadi bisnisnya terkait dengan thinking ya. Thinking bimbel bisa ada bimbel online ataupun offline gitu kan. Aplikasi Shopee, aplikasi juga Tokopedia, bisa. kayak gitu-gitu itu. Itu bagus. Itu bagus tuh Pak itu. Ya. Karena pengen tersembunyi di belakang layar. Itu intinya. Benar-benar. Pak, kalau Bapak jualan minuman di pinggir jalan, Pak, malu Bapak. Dan gengsi. Iya benar. Bapak habis gengsinya. Jadi Bapak tidak dapat energi. Nah itu Pak, poinnya itu. Ya. Siap. Terima kasih Pak. Lanjut, ada lagi Kak? Ada lagi tuh Pak, kita minta tolong teman-teman tim operator untuk Pak Sunarto. Pak Sunarto tolong. Pak Sunarto sudah panelis sudah masuk ya Pak Sunarto? Ini Ani Purwo ini udah tanya belum tadi? Belum. Itu sudah Pak tadi. Oh sudah, Bu Eni tadi ya. Iya. Pak Hasilnya Sunarto nanti silakan di-add untuk jadi panelis terlebih dahulu nih untuk tanya. Tapi tadi balik lagi ke tadi Pak, kalau tadi yang terkait dengan Bu Nuryati tadi yang orang introvert ya, yang dia itu tidak maaf, Bu Eni tadi kan belum terjustifikasi. Belum kita tanya. Introvert ekstrovert itu pengertian umum itu bisa keliru. Introvert itu pendiam, itu bukan itu yang dimaksud dalam konteks ini. Introvert, ekstrovert dalam konteks ilmu ini adalah drive, penggerak. Apa yang menggerakkan Bu Eni? Apakah iming-iming hadiah? Apakah masa depan itu yang menggerakkan? Atau ketakutan, ancaman, deadline itu yang menggerakkan? Nanti baru bisa dijawab dengan benar. Tapi kalau saya tuh pendiam, takut ketemu orang, nggak berani ini, ya itu bukan bukan drive. Justru nanti malah kebalik. Jadi biasanya orang yang introvert di ilmu psikologi itu ekstrovert di ilmu Steven. Justru kebalikannya. Gitu Mas. Jadi kalau orang introvert itu pengen tampil kemana-mana, itu justru begitu. Tapi orang ekstrovert di psikologi itu justru pendiam.
di Pendiam. ilmunya ini. Jadi makanya ini harus cek dulu apakah introvert extrovertnya itu seperti yang saya bilang tadi. Drive, penggerak. Tuh. Ya. Itu juga ada yang Kita tanya lagi. sudah terhubung dengan Pak Sunarto nih, Pak. Pak Sunarto. Monggo Pak Sunarto. Saya sudah, Pak. Oh, sudah Bu Ini. Nuryati. Ya. Kita Hasilnya DIS, Pak. DIS, Apa? DISC. DISC. Bukan Bu. Ibu harus melihat hasil yang cuma satu yang di depan. Iya, Pak. Nanti coba lagi. Mungkin yang sudah on ini Pak Sunarto dulu. Monggo Pak. Kita tunggu dulu Halo, Bu ya. assalamualaikum Coach. Ya, siap, Pak. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Pak Sunarto. Assalamualaikum. Ya, selamat menunaikan ibadah Ramadan Mubarak buat semuanya. Terima kasih Coach, sangat menarik sekali apa yang disampaikan Coach. Tadi saya dalam isian kan itu hasilnya influence, terus kemudian Anda termasuk CI, ada C, ada I-nya. Boleh sedikit ini Coach, karena kan saya masih bekerja. Saya posisi di Serang, Banten. Kalau saya mau memulai bisnis paling pas apa ya Coach ya? Kalau dengan hasil tes saya tadi kira-kira. Ya, gambaran ya, siap, ya. Gambaran kasar aja ya. Bapak ya, itu kalau saya Pak baca depannya saja, baca I-nya saja. Berarti I itu influence, Bapak seperti saya, feeling. Atau kemungkinan Bapak feeling. Ya, tipe feeling, tipe I, ya paling nggak tipe I tadi ya. Nanti Bapak boleh cek kalau mau tes Steven boleh. Tipe I, feeling. Ini kerja di bidang apa Bapak? Saya kerjanya di ini Pak, di perminyakan Pak. Saya tinggal di Serang, cuman saya berpikir untuk kayaknya secara usia, pengen memulai bisnis karena mungkin sebentar lagi pengen pensiun agak awal maksudnya gitu Pak. Jadi pengen ada gambaran lah, saya Coach gitu. Siap. Jadi orang kelompok I influence atau kelompok orang feeling ini punya kelebihan di interpersonal ataupun intrapersonal. Jadi kemampuan memahami orang. Bapak punya kelebihan yaitu memimpin dan punya kemampuan memahami orang dan juga punya kemampuan memahami diri sendiri. Itulah mengapa tipe kita ini Pak, saya menduga Bapak mirip-mirip dengan saya mungkin ya, saya menduga ya. Kita ini Pak punya kelebihan melihat visi ke depan, pandai apa tadi? Jadi pandai mengintrospeksi diri misalnya seperti itu. Ya, ini tipe orang I ya, influence atau orang feeling. Ini orang otak kanan. Bapak ada kelebihan di otak kanan. Berarti kelebihan Bapak ada memimpin, mengatur orang, memimpin orang, membawa visi ke depan, mencerahkan orang. Sebenarnya tipe orang seperti kita ini, Pak, seperti Bapak, the best karirnya adalah konsultan, konselor, coach, pelatih. Jadi kalau Bapak mendalami, mumpung ini mungkin memimpin di perusahaan, atau Bapak mungkin ada kesempatan pelatihan segala macam, Bapak kembangkan itu, kembangkan diri, dunia itu, coba sekarang 1-2 forum kecil diikuti, ngajari anak-anak kecil dulu, ngajari kelompok-kelompok kecil dulu, sambil mengembangkan di bidang apa yang kira-kira Bapak nanti bisa mengembangkan. Ya, tapi terutama adalah melatih, membimbing, mendidik orang. Itu bisnis terbaik orang I, yaitu mengkader orang, Pak. Bikin sekolah, bikin lembaga kursus, bikin rumah konsultan, bikin jasa apa macam-macam. Itu the best nomor 1. The best nomor 2-nya adalah semua bisnis apapun oke, Pak. Tetapi Bapak harus fokus kepada orang. Jadi Bapak meskipun terlibat di perusahaan itu, tapi Bapak harus rekrut karyawan. Bapak harus melibatkan orang. Mulailah dari keluarga, Pak. Mungkin keluarga bikin usaha, Bapak terlibat, Bapak atur, Bapak invest dulu, kelola orang, atur orang. Jangan Bapak kerjakan sendiri. Menurut pandangan saya punya banyak pengalaman melihat teman-teman feeling. Itu kita itu orang yang pandai memotivasi, tapi kadang-kadang tidak pandai menjalankan ide-idenya. Pandai memotivasi, pandai punya ciptaan-ciptaan pikiran hebat, tapi kita itu tidak pandai mentaati ideologi kita, Pak. itu Pak. Jadi rekrut orang
pakai orang, apa pakai konsep franchise, apa pakai konsep apa, yang penting Bapak harus punya staff, harus punya orang. Itu bisnis yang paling pas untuk tipe seperti itu. Jadi Bapak jalan-jalan, banyak bicara, banyak diskusi, menikmati hidup, bikin rekaman-rekaman, bikin apa, pokoknya kita fokus kepada orang, interpersonal, intrapersonal, mampu mempengaruhi orang, mampu mempengaruhi diri sendiri. Saya kira begitu gambarannya, Pak. Siap, Coach. Barakallah fi. Thank you. Terima kasih, Semoga Coach. sukses, semoga sukses karirnya. Amin. Jangan Amin. buru-buru memutuskan resign sebelum Bapak 2 tahun menjalani bisnis. Nah, Insya ini Allah, cocok. Coach. Terima kasih. Ya. Jadi saya juga demikian, Pak. Jadi 2 tahun itu bikin gerobak, dikerjakan anak-anak, bikin lembaga pelatihan. Saya mulai latih. Setelah 2 tahun sebagai advisor, kemudian 2 tahun ketika pendapatan dalam bisnis kita 2 kali lipat dari penghasilan bekerja, baru resign. Jangan, ini saran ini ya, karena saya punya pengalaman seperti itu. Dan punya banyak teman yang buru-buru resign sebelum menyiapkan perahunya. Jadi 2 tahun, 3 tahun sebelum resign, harus sudah punya income 2-3 kali lipat dari penghasilan gaji. Ini pandangan saya. Makanya saya punya pandangan multi income. Kerja oke, bisnis sambil dijalankan, penuhi syarat-syarat dunia kerja sambil dinikmati. Saya kira begitu. Dunia bekerja Bapak pasti bosan karena orang itu bosan bekerja, nggak suka dipimpin, nggak suka diatur, pengennya memimpin dan tumbuh ke atas. Jadi Bapak mungkin mengalami, saya kok waktunya mandito ya, saya kok waktunya punya rumah sendiri ya, saya kok waktunya punya binaan sendiri ya. Itulah Pak, itulah feeling. Waktunya kolamnya diperbesar. Tapi saran saya 2 tahun, 3 tahun sebelum resign, bisnis sudah menghasilkan 2 kali lipat. Saya kira begitu. Alhamdulillah. Terima kasih, Coach. Barakallahu fiikum. Terima kasih. Pak Tenun, sama-sama. Pokoknya Pak, itu mudah-mudahan menjawab Pak. Ini ada dari Bu Elvi nih. Saya udah ketemu kayaknya D saya ya, Coach. D, Bu? Ya. D pekerja keras, yang dicari adalah uang. Kalau uangnya nggak cocok, nggak mau ngerjakan tuh. Nggak mau nambah, Coach, emang kayak gitu. Yes, ngotot, ngeyel, anaknya suka dipukul. Nggak mukul, Coach, marah aja. Oh, enggak. Suka dicetok. Intinya pekerja keras, ingin determinatif, ingin sukses, ingin menang, ingin selalu berhasil. Ya, betul. Pertanyaannya apa sekarang? Ya, pertanyaannya ini, Coach. Ya itu bisnis saya kan saya owner kan. Nah, sekarang itu emang alhamdulillah selama ini sih kalau pemaksa. Pemaksa sama anak buah tuh. Kasihan tuh anak buah menderita nanti. Ya, Bu, terus. Alhamdulillah kalau misalnya ada yang bertanya gitu selalu closing gitu, Coach. Ujung-ujungnya closing gitu. Iyalah, Ibu kepandai karena orang D itu kan memaksa, ngotot, harus berhasil. Kalau enggak berhasil, awas. Nah, gitu. Itu dominan itu. Ya tuh menang. Nah, Ibu harus kaya raya, harus kaya berkelimpahan. Orang sensing itu kalau sampai enggak kaya, Bu, salah asuhan. Karena mudah mencari uang, mudah dikejar uang, mudah dapat uang. Kenapa kok demikian? Orang sensing otak kiri itu mampu melihat momentum sesaat. Jadi mampu melihat peluang hari ini. Itu kelebihan Ibu. Makanya kalau ada selling, closing, ya itulah orang sensing. Pandai melihat peluang sesaat. Ya, kalau sekali menghubungi ada closing, ini prinsipnya. Yes. Ya, kalau enggak Ibu marah tuh. Ya bukan marah lah ya. Ibu pasti tidak akan menyerah sampai selesai. Ya. Gitu ya, Bu. Ada pertanyaan apa, Bu? Ada kegelisahan apa yang masih dipikirkan? Halo, Bu. Hilang kayaknya, Ibu. Kayaknya hilang nih. Sekarang kita pindah ke Mbak Elvi Pengamanan. Siap, silakan Mbak Elvi. Ya, oke. Terima kasih. Kedengaran, Coach? Siap, kedengar. Bu Elvi dari kota mana nih, Bu? Dari Manado. Woi, Manado. Siap. Nah, Mari, silakan. Hasilnya itu dominan D per ID.
Ya, sama dengan Ibu tadi ya, kurang lebih yang dominannya D. Saya akan ambil D-nya saja. Berarti Ibu dominan. Itu otak yang paling dominan kiri bawah. Kiri bawah dominan. Dominan itu berarti pekerja keras, pencari. Saya tanya dulu, Ibu termotivasi kalau diancam atau kalau diberi hadiah? Terdorong, misalnya ini, kalau nanti dapat bonus sekian akan bekerja. Kalau ini bonusnya gini-gini, ini nanti akan dapat ini. Itu Ibu senang mengejar Kasih atau hadiah. Kasih hadiah. berarti Ibu ekstrovert, bolehlah. Enggak Ya. juga target saya pribadi. Target pribadi. Berarti Ibu punya deadline ya? Iya, iya. Siap. Betul, Bu. Berarti Ibu tipologinya, ini justifikasi saya, Ibu tipe orang sensing tadi, atau orang dominan itu, kemudian penggeraknya dari dalam. Rajin, Ibu rajin, workaholic, gila kerja. Betul, Bu? Iya, iya, Pak. Workaholic, gila kerja, lupa waktu, kerja terus. Tapi jangan lupa Ibu harus makan. Kalau nggak makan, nanti Ibu sakit perut. Tipe orang sensing biasa ada persoalan di perut. Misalnya seperti itu. Bu, ada pertanyaan apa, Bu? Iya, saya owner. Oke. Rencana mau kan bergeraknya di makanan minuman, bahan bakunya dari perkebunan sendiri, Ya. perkebunan keluarga. Berencana mau olah juga yang agropreneur itu, maksudnya. Apa sudah bisa ya Pak? Karena saya masih keteteran di bidang administrasi yang usaha itu Pak. Persis. Orang Iya. tipe Ibu biasanya itu tidak mudah melepaskan pekerjaan ke orang lain. Apakah begitu ya, Bu? Iya juga. Mau saya nimbrungi gitu ya, Bu ya. Tadi itu. Jadi tipe orang D ini dominan ini, dia dominan. Jadi kalau dihubungkan dengan Stevie tadi, tipenya adalah sensing. Jadi dia itu ingin mengerjakan bahkan yang sekecil-kecilnya. Bahkan ngurus kwitansi, ngurus barang-barang kecil, ngurus receh-receh, itu diurusi. Ngurusi duitnya, ngurusi store ke bank, ngurusi transfer, ngurusi barang-barang yang kecil itu maunya itu diurusi sendiri. Iya, iya, iya. Jadi Ibu, tipe sensing ini mulailah percaya kepada orang, Bu. Ya, bagi tugas, percaya sama orang, nggak semuanya harus Ibu urusi sendiri. Sehingga ketika Ibu mengembangkan nanti, Ibu punya sumber daya yang banyak. Karena tipe orang dominan, D ini, Bu, biasanya ingin di depan, ingin jadi front line. Jadi semuanya itu pengen diurusi di depan gitu loh, Ibu di depan semuanya gitu. Nah, oke ya Bu, berarti Bu introspeksi di situ, ambil orang, rekrut orang, latih orang, percayai, bangun sistem. Nah, kalau ngomong bangun sistem, mungkin teman-teman Evalpora ini banyak jagonya. Ikuti Zoom berikutnya, saya kira akan banyak ilmu tentang mengelola SDM. Ibu saya kira harus ke situ, mengelola SDM, mengelola keuangan, mengelola sistem, bangun sistem. Jangan diurus sendiri. Orang dominan itu tangannya maunya genggam terus gini. Kamu harus begini, harus selesai cepat, dan seterusnya. Dan ikut mengerjakan sendiri. Iya, Itu ngurusi barang-barang kecil dan sepele. Tinggalkan barang kecil dan sepele, fokus kepada yang penting dan strategis. Oke, Pak. Siap. Thank you. Sukses, Bu. Di Manado. Oke. Sukses juga, Sukses Pak. untuk bisnisnya, Bu. Terima kasih, Bu. Pak, ini Sama. karena waktunya sudah Udah mepet habis, Mas banget nih, Rio. Pak. udah habis. Kayaknya nggak kurang kayaknya 2 part nih, Pak. Nanti kita insya Allah tambah part lagi lah untuk susun untuk Dr. Siap. Suryono nih, luar biasa nih. Ini Siap, antusiasnya dari teman-teman nih masih stay luar biasa nih untuk belajar bareng bersama Coach Dr. Suryono. Sebelum nanti kita akhiri, Coach, karena memang waktunya sudah mendekati maghrib ini. Nah, silakan Coach untuk closing statement, Coach, untuk yang disampaikan ke teman-teman UMKM. Oke. Ya, Bapak Ibu, teman-teman pelaku usaha, saya kira ilmu personality ini adalah ilmu dasar, ya, ilmu paling dasar. Jadi untuk mengembangkan usaha, kalau atau teman-teman belum menemukan siapa dirinya, belum menemukan jalan lancar dalam berbisnis, barangkali ada baiknya Bapak Ibu belajarlah ilmu Stephen, ada ilmu DISC, ada ilmu personality yang lain, dan ini biasanya memang membutuhkan mentor,
membutuhkan coach, membutuhkan komunitas, membutuhkan grup. Saya kira Evapora ini satu tempat yang luar biasa. Ibu yang dari Manado, ikuti terus Bu. Teman-teman yang dari berbagai tempat, teruslah belajar, kembangkan diri, naik kelas. Tapi dengan sukses dan bahagia. Saya kira demikian, Mas Priyo. Dari saya cukup, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Dr. Suryo. Alhamdulillah nih teman-teman banyak banget hal yang Masya didapatkan. Allah di ya. Terima kasih ya. Terutama tentang pendalaman dan konseling Sukses. dalam kasus genetika bisnis Dan ya. sehat Teman-teman terus. yang sudah hadir Nanti- dan join, nanti terima boleh- kasih kami ucapkan. Nanti boleh WA ke saya, Mas. Jika ada yang Ya. problem-problem kecil, saya mungkin bisa bantu. Siap, Saya siap. ya, Nah, Coach. tadi Insya Allah saya- sudah di-share nomornya dari Coach Suryo. Silakan teman-teman untuk di-save nomornya beliau kalau ingin konsultasi. Silakan menghubungi beliau langsung nih. Kalau memang ingin tahu perkembangan beliau lewat media sosial yang lain juga boleh. Follow juga IG-nya beliau Suryono_Hadi_Elfahmi. Sekali lagi Suryono_Hadi_Elfahmi. Silakan di follow. Di situ ada banyak informasi tentang beliau, terutama kegiatan-kegiatan dan konsultasi-konsultasi beliau nih. Nah, nanti teman-teman Evapora, sahabat Evapora di seluruh Indonesia juga bisa konsultasi dengan beliau nih, dengan langsung chat secara pribadi atau menghubungi lewat Instagram juga boleh ya. Silakan di follow juga IG Evapora @evapora.co.id. Silakan juga di follow di situ. Nanti akan ada materi ataupun narasumber lain nih yang kita post, yang kita share di media sosial. Nah, ikuti Evapora untuk kegiatan-kegiatan dan training-training lewat online secara gratis hanya di Evapora. Nah, untuk teman-teman UMKM di seluruh Indonesia, terima kasih untuk hari ini kehadirannya, dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih untuk Dr. Suryo yang mudah-mudahan selalu sehat, kasih. selalu diberikan kebaikan yang banyak, luaskan Amin. rezeki yang melimpah. Ya, amin. Dan teman-teman UMKM di seluruh Indonesia juga rezekinya lancar dan bisnisnya juga berkembang dengan optimal dan pesat. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini, sukses selalu, dan ingat untuk join lagi di esok hari, di sore hari nanti kita hadirkan narasumber yang luar biasa nanti. Terima kasih untuk hari ini. Kami dari tim Evapora mengucapkan selamat berbuka puasa bagi yang menunaikan. Dan billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya. Makasih. Sukses dan يا sehat semua. حبيبي Assalamualaikum. يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي